Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Zakia, saya dari Universitas IAIN Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran dan penerapannya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun konsep yang akan saya bahas yaitu meliputi yang pertama konsep STP marketing, yang kedua bauran pemasaran atau mix marketing, dan yang terakhir bagaimana cara menghadapi pesaing. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep STP marketing. STP sendiri merupakan kepanjangan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Adapun definisi pertama yang akan saya jelaskan yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Yang kedua, targeting. Targeting yaitu suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tertentu untuk dimasuki. Dan yang ketiga, positioning. Positioning merupakan tindakan menempatkan posisi bersaing produk dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar sasaran. Materi yang kedua yaitu ada konsep mix marketing dan bauran pemasaran. Bauran pemasaran menurut Kolter adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran. Adapun pengelompokan mix marketing terdiri dari 7P yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama ada produk atau produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada PT Indofood, brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu ada kecap manis, saus sambal, minyak, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam ukuran jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie juga selalu berusaha memenuhi keinginan konsumennya yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk, mulai dari mie goreng. Yang kedua ada price atau harga. Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai sekitar Rp1.700. Dan yang ketiga ada place atau tempat. Tempat ini merupakan lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting, di mana perusahaan harus paham lokasi yang strategis. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat ini merupakan lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting, di mana perusahaan harus paham lokasi yang strategis. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan di area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu sesingkat mungkin.
Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi yang digunakan oleh PT Indofood berupa iklan di billboard, TV, dan sponsor acara. Kemudian untuk event, Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April 2008. Pembuatan shop site ditinjau dari aspek produk life cycle. Dan yang kelima ada people atau orang. Yang dimaksud orang di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Untuk memasarkan produk Indomie, PT Indofood memberikan pelayanan yang mudah kepada para konsumennya dengan menempatkan SPG di setiap outlet yang menjual produk Indomie. Selain itu, PT Indofood juga memberikan pelayanan melalui suara customer dengan menelepon ke customer service bebas pulsa. Kemudian yang keenam ada proses. Aspek ini merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, serta hal rutin lainnya. Dalam produk Indomie, ada penjaminan mutu dalam setiap proses produksinya. Hal itu terlihat dari setiap kemasan yang diberi label komposisi yang terkandung dalam setiap bungkus Indomie dan tanggal pembuatan serta tanggal kadaluarsa. Hal ini dikarenakan PT Indofood ingin memberikan jaminan mutu yang terbaik dalam setiap produk yang diproduksinya agar konsumen tidak merasa khawatir akan jaminan mutu yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada physical evidence atau bukti nyata. Bukti nyata ini yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis untuk memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan kepada para konsumennya. PT Indofood memiliki pabrik untuk memproduksi yang cukup memadai dengan mesin yang cukup canggih. Kemudian untuk materi yang terakhir ada strategi menghadapi pesaing. Munculnya pendatang baru produsen mie instan cukup mengejutkan. Beberapa pakar pemasaran mengingatkan PT Indofood sukses makmur yang selama ini menjadi pemimpin pasar mie instan lebih waspada. Ketatnya persaingan produk mie instan disadari betul oleh manajemen PT Indofood. Sumber yang tidak mau disebut namanya itu mengakui bahwa saat ini penguasaan Indofood terhadap pasar mie instan menurun dari 90% menjadi 75%. Adapun strategi dalam menghadapi persaingan, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, and speed. Selain itu, PT Indofood juga akan menjalankan program cost cutting. Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi pasar konsumen dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher margin. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.